adalah kisah Kenshin dan Kaori, seorang pemuda kaya yang menyamar kerja sebagai cleaning service. Versi Kaori TV, episode 295. Kaori yang diantar ayahnya ke bandara, kini telah bersiap akan naik pesawat. Setelah menunggu beberapa menit, Kaori dan temannya, tepat jam 7 malam itu, akhirnya pun berangkat. Sebelum itu Kenshin telah mendapat kabar tentang Kaori yang datang ke sini. Dikarenakan dirinya yang sedang dirawat, Kenshin itu bicara pada orang yang menjaganya, agar nanti menjemput Kaori dan temannya, yang saat ini dalam perjalanan. Dan pesan itu pun dilaksanakan. Kaori nanti ditunggu di bandara. Waktu pun berjalan. Si Rena, yang sebelumnya mendapat kabar tentang perusahaannya harus diaktifkan. Si Rena pun sedari kini, ia menelpon teman-temannya untuk mengajaknya bekerja lagi. Dan malam itu, ia banyak bicara, banyak pula menjelaskan, termasuk orang tuanya sendiri, yang ingin mengetahui tentang apa yang terjadi. Hingga si Rena ditanya oleh ayahnya sendiri, "Loh Rena, kenapa kok bisa mendadak gini? Emangnya siapa yang menyuruh kamu? Kok kamu bisa percaya kayak gini? Apa kamu menyadari, gak mudah membangun perusahaan dengan cepat? Apalagi semua peralatan kantor kamu belum siap, dan juga butuh biaya yang amat besar." Si Rena pun menjawab, "Itu Pak, ini dari ayahnya Kenshin, yang barusan menelpon. Katanya semua sudah direncanakan." Rena pun udah bilang tadi. Tapi beliau menjawab, "Udah mengerti semua masalahnya. Bahkan ya kita nggak diperkenankan mengeluarkan biaya." Mamanya pun lantas berkata, "Tapi ini semua apa nggak ada tujuannya? Apa ini entar nggak dianggap hutang? Masa bapak itu membantu kamu tanpa ada imbal hasil?" Si Rena pun menjawab lagi, "Ini mah katanya entar ada proyek besar. Putranya itu sekarang ada di London. Lagi ada meeting di sana. Entar dia yang ngabarin ke perusahaan Rena tentang pekerjaan itu." Mamanya lalu bilang, "Bukannya anaknya itu, yang dulu kerja cleaning service, yang katanya menabrak mobilmu?" Si Rena menyahut, "Iya benar Ma." Mamanya bertanya lagi, "Apa dia sudah menikah Rena?" Si Rena menjawab, "Kayaknya belum Ma." Mamanya pun berkata lagi, "Kalau menurut perasaan Mama, jangan-jangan dia itu nanti." Mamanya tiba-tiba berhenti bicara, lalu bertanya tentang hal lain. "Oh ya, hubunganmu sama Yudis gimana? Mama dan ayahmu ini kan pernah bertemu orang tuanya, membicarakan tentang kalian. Mama khawatir akhir-akhir ini kamu rada lain. Kok gak pernah terlihat lagi jalan bareng sama Yudis?" "Yudis itu baik loh Rena. Dulu aja biaya rumah sakit, sampai semua karyawanmu yang lagi rawat inap itu, dia yang bayarin." "Berapa duit itu?" Si Rena pun menyahut, "Ya masih biasa aja Ma. Nggak ada yang lain dengan Rena. Lagian biaya rumah sakit itu, kayaknya bukan dia Ma yang menanggungnya, tapi seseorang yang tak mau disebut namanya." Mamanya pun berkata, "Kamu aneh-aneh aja Rena. Tapi yang jelas entar jangan bikin malu ayah dan mamamu ya. Kan orang tuanya Yudis itu juga orang kaya, pengusaha pula." Si Rena menyahut dengan mengiyakan. Ia pun masih penasaran, kira-kira apa tadi ya yang dipikir mamanya itu. Namun tak jadi dikatakan. Dan waktu pun berjalan. Setelah beberapa jam, Kaori akhirnya kini tiba di tempat tujuan, The England Country, The London City. Kaori pun nampak turun dari pesawat. Begitu pula dengan temannya. Tak berselang lama, bertemulah Kaori dengan orang yang menjemputnya. Mereka pun saling menyapa, saling bertanya, dan akhirnya Kaori diantarkan untuk menuju ke tempatnya Kenshin. Saat di perjalanan itu, hatinya begitu deg-degan, karena sudah beberapa hari ia tak pernah bertemu Kenshin secara langsung. Semenjak ada kesalahpahaman yang menyulut rasa saling cemburu, apalagi kemarin dirinya bermimpi suatu hal yang tak baik tentang Kenshin. Jadinya karena semua itu, Kaori tak sabar hati ingin cepat berjumpa. Kemudian di perjalanan itu, dilihatnya nampak bunga-bunga yang sedang berguguran. Rupanya saat ini lagi musim ketiga di London. Melihat hal yang demikian, lala temannya sampai bicara, "Indah nih ya Kaori, makanya kota ini terkenal romantisnya ya, sampai banyak dijadikan tempat syuting film. Waduh enak banget nih yang punya kekasih di sini. Pasti bahagia sekali." Lala menyinggung Kaori. Kaori pun merasa. Kemudian ia bicara
Bisa aja Lula, emangnya hanya kota ini yang romantis? Kan masih banyak lagi. Dan mereka pun membicarakan tentang hal-hal lainnya. Tak berselang lama, sampailah Kaori berada di depan rumah sakit. Kemudian masuklah mereka, dan yang ditunggu pun tiba. Kaori dan Kenshin akhirnya bertemu juga. Tersenyumlah keduanya ketika melihat Kaori. Kenshin itu sampai senangnya, ia pun hendak duduk di tempat baringnya. Namun Kaori langsung menghampiri, kemudian bicara, "Sai, jangan gitu. Kamu tetap berbaring di situ aja." Namun Kenshin berkeinginan untuk duduk. Kemudian ia berkata, "Apa kamu udah makan Kaori? Habis ini kamu istirahat aja ya. Kan kamu dari perjalanan jauh." Kenshin lalu memberi tanda pada pegawai yang baru menjemput Kaori itu. Pegawai yang dimaksud itu pun mengerti. Kemudian ia pun bicara, "Oh ya Mbak Kaori, untuk hotelnya sudah kami pesankan. Letaknya tak jauh dari sini. Nanti Mbak Kaori dan temannya ini bisa langsung istirahat." Kaori pun menjawab, "Iya Pak, terima kasih. Tapi saya masih ingin di sini." Lalu Kenshin bilang, "Kamu istirahat aja dulu Kaori. Kasihan Mbak Lala ini pasti capek. Hotelnya nggak jauh kok dari sini." Si Lala pun bicara, "Saya nggak capek kok Tuan Muda." Kenshin menyahut, "Kaori, tolong nih bilangin ke teman kamu. Jangan panggil sebutan itu. Panggil namaku aja Mbak." Kaori pun melihat Lala. Sembari ia bilang, "Lah dengerin tuh. Jangan panggil kayak gitu." Lalu ia melanjutkan, "Tunggu bentar ya lah. Habis gini kita ke hotel. Lalu cari makan yang enak." Saat itu perawat datang dengan membawa bubur makanan. Mendatangi Kenshin kemudian bilang dengan bahasa Inggris. Perawat itu bicara, yang artinya, "Ini tuan makanan buburnya. Silahkan dihabiskan sebelum minum obatnya." Kenshin pun menjawabnya dengan bahasa Inggris pula. Kemudian perawatnya meninggalkan tempat tersebut. Kaori pun mengambilnya dari meja. Dipegangnya bubur di piring itu. Lantas ia pun bilang, "Aku bantu suapin gak apa ya?" Sambil dirinya tersenyum-senyum. Kaori terlalu senangnya bertemu dengan Kenshin sampai ia menjadi lupa, atau memang disengaja, hingga pegawai yang menunggui Kenshin di situ jadi terkejut dibuatnya. Begitu pula dengan Lala temannya, yang tak menyangka Kaori akan bicara seperti ini. Dan Kenshin pun menjawabnya, "Apa kamu bilang, mau menyuapin siapa ya maksudnya?" Kaori menyahut, "Ya nggak tahu lah gitu. Masa nih aku harus bilang jelasnya?" Kenshin pun berkata, "Nah terus buburnya kok masih kamu pegang? Sini aku tak makan sendiri. Ada banyak orang loh di sini." Kaori pun tersadar. Ia pun memberikan piring yang ia pegang, sembari berucap, "Beneran nih, kamu bisa makan sendiri?" Kenshin pun menjawab. Lalu, bagaimana kisah selanjutnya? Subscribe channel ini untuk episode berikutnya. Terima kasih.